Baik Pak, terima kasih atas waktunya telah berkenan untuk diwawancara. Sebelumnya perkenalkan, terlebih dahulu nama saya Afianti Madini. Saya perwakilan dari IKIP Siliwangi yang sedang melakukan penelitian observasi mengenai pembelajaran online. Sebelumnya boleh tahu nama Bapak siapa? Perkenalkan nama saya Pendi Sarimiharja. Kebetulan saya di sini mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Untuk kelas berapa saja Bapak ngajar? Saya ngajar di kelas 10, 11, sama 12. Ya, 3 bulan. Untuk sekarang kan pembelajarannya itu secara daring ya, karena sedang ada virus corona. Nah, bagaimana Pak media pembelajaran yang Bapak pakai untuk mengajar? Sebenarnya kalau bicara media untuk daring itu kan banyak. Bisa menggunakan WA ataupun yang lainnya. Kebetulan kalau saya pribadi untuk media pembelajarannya itu saya menggunakan Google Classroom, ya. Jadi di sana semuanya ya boleh dikatakan komplit lah, dari model pembelajarannya apa saja, kemudian nilai-nilainya pun secara otomatis bisa dipakai di sana. Kebetulan saya menggunakan Google Classroom. Biasanya kalau materi-materi itu dalam bentuk ketikan boot ya, ataupun juga saya ambil biar nggak bosan juga ada media pembelajarannya yang berbentuk video. Video biasanya saya ambil dari YouTube ataupun aplikasi yang lain. Selain Google Classroom, apakah ada lagi tatap mukanya? Kalau tatap muka sebenarnya kalau di sini tatap muka kita menggunakan ya sistem blok juga. Sistem blok artinya misalkan kelas 10 itu di jadwalnya itu hari Senin, Selasa misalkan. Kalau kelas 11 kemudian hari berikutnya Rabu, Kamis misalkan. Kalau kelas 12 berarti hari Jumat dan Sabtu. Ada. Berarti menggunakan Google Classroom saja untuk pengumpulan tugas, pemberian materi, serta pemberian pengumpulan tugas dan jawabannya juga. Iya. Bagaimana keaktifan siswanya saat pembelajaran daring? Apakah ada keluh kesah dari siswanya sendiri? Kalau bicara keaktifan ya, saya rasa semua guru pasti sama. Artinya keaktifan kalau dalam pembelajaran daring ini ya boleh dikatakan masih minim ya. Jadi banyak sekali ya, ada yang aktif, cuman secara keseluruhan itu jauh dari kata aktif. Nah, jadi bagaimana memotivasi Bapak untuk menyemangati siswa agar tetap semangat saat dia bosan dan malas untuk belajar online ini? Paling saya bicara langsung ya ke sebagian anak yang tidak aktif. Jadi saya telepon langsung, saya tanyakan apa sih hambatan kalian ketika kalian belajar daring ini sehingga kalian tidak aktif. Jawabannya banyak sekali, beragam ya. Ada yang ya, karena kan di sini kita juga anak-anaknya kan menengah ke bawah, secara ekonomi menengah ke bawah, jadi alasan biasanya tidak punya kuota. Kemudian ada juga yang membantu orang tuanya yang bekerja, ya, seperti itulah. Jadi saya hanya bilang, tolong apapun kalian alasannya tidak punya kuota atau apapun, silakan kalian datang saja ke sekolah, karena ada banyak sekali guru yang piket datang ke sekolah. Silakan tanyakan tugasnya. Kalaupun tidak punya classroom ataupun WA group ataupun apa saja, ya berarti nanti tugasnya atau materinya berbentuk offline gitu. Offline tulis. Nah, kemarin itu banyak siswa yang mengeluh karena mengumpulkan tugasnya terkadang telat. Nah, gimana peran Bapak jika ada siswa yang mengumpulkan tugasnya itu telat? Apakah ada kebijakan waktunya? Untuk saya pribadi, misalkan jadwal pembelajaran saya itu hari Senin, saya ngupload di Google Classroom, maka kebijakan saya tadi itu untuk mengantisipasi tidak keaktifannya anak-anak, jadi saya jadwalkan Sabtu Minggu.
1 minggu dari hari Senin, berarti selesai hari Minggu berarti ya? Jadi pengalamannya 1 minggu. Ya 1 minggu Ada pokoknya. tugas. Ya, 1 minggu. Untuk kesulitan Bapak sendiri untuk mengajar itu apa saja, Pak? Kesulitan. Kalau bicara kesulitan ya banyak sekali ya kesulitannya. Salah satu itulah kota yang kalau dikatakan ya sebenarnya sekolah juga memfasilitasi, ada kuota bisa kita daring di sini juga kan, tapi banyak materi-materi juga yang tidak tersampaikan secara langsung gitu ya. Iya. Beda ketika kita belajar di kelas langsung. Jadi pendekatannya, approach-nya itu berbeda, sentuhannya berbeda. Lebih enak ketika kita ngajar di kelas, beda dengan ngajar melalui daring ataupun PJJ. Nah, sebelumnya boleh perkenalkan nama Bapak siapa? Nama saya Saiful Kamaludin. Di sini Bapak mengajar pelajaran apa ya? Di sini kebetulan saya mengajar pelajaran PSK Untuk kelas berapa aja? kelas 8 dan kelas 7. Oh, begitu. Nah, di masa pandemi seperti ini kan anak-anak diharuskan untuk belajar di rumah. Nah, Bapak Ya. sebagai guru ini mengajar menggunakan media seperti apa untuk anak-anak Pak? Tentunya karena anak-anak belajar di rumah dan tidak bisa bertatap muka, media yang digunakan ya berarti media online ya, media elektronik. Seperti nantinya mulai dari Google Classroom, nanti Selain Google Classroom itu ada lagi Pak medianya? ada, karena Google Classroom kan biasanya untuk pemberian materi dan pengumpulan tugas, sedangkan untuk penjelasan materinya biasanya saya langsung menjelaskan melalui virtual video conference atau Zoom deh. Oh, Menggunakan aplikasi. berarti medianya menggunakan Google Classroom dan juga Zoom ya Pak? Ya, Zoom. Nah, bagaimana keaktifan siswa saat belajar secara daring ini Pak? Menurut saya sih keaktifan siswa dalam pembelajaran daring ini kurang aktif ya, karena memang ada beberapa faktor juga, mungkin karena kesulitan internet dan mereka juga tidak terlalu memahami, mungkin karena videonya putus-putus. Menurut Bapak efektif nggak sih Pak, belajar daring seperti ini? Masih jauh dari kata efektif untuk pembelajaran online. Nah, kemarin itu Pak, saya sempat mewawancarai orang tua dan siswa. Ya. Nah, orang tua dan siswa ini berbicara sering terkendala oleh kuota karena terbatasnya kuota. Jadi sering terlambat untuk mengumpulkan tugas. Nah, gimana cara Bapak jika ada siswa yang terlambat untuk mengumpulkan tugas? Tentunya kita di pembelajaran saat ini ya, jika ada keterlambatan tugas masih ada toleransi dari sekolah pengumpulannya seperti itu. Jadi nanti mungkin dikasih waktu tambahan atau bisa dikumpulkan di rapel di tugas selanjutnya. Menurut Bapak efektif nggak sih Pak pelajaran daring seperti ini? Masih kurang efektif kalau menurut saya. Motivasi
motivasi seperti apa yang Bapak berikan kepada murid agar tetap semangat belajar agar tidak bosan? Motivasinya tentu saja kita sebagai guru harus mensupport anak murid kita agar harus tetap semangat walaupun misalkan kita ini belajar online tapi tetap sama pembelajarannya. Dan untuk mengatasi rasa bosan dalam pembelajaran online ini, kita sebagai guru tentunya harus lebih kreatif lagi untuk memberi materi, memberi tugasnya itu yang kreatif ya, biar si anaknya nggak bosan. Kesulitan seperti apa yang Bapak lalui ketika pembelajaran dari seperti ini? Kesulitannya tentunya dalam penyampaian materi ya, karena cukup sulit dikarenakan ya mungkin tadi kendala jaringan gitu kan, ada yang paham gitu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya untuk Ya, mewawancarai. terima kasih. Mohon maaf untuk waktunya Pak. Iya, sama-sama.